Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, gue sekarang mau ngebahas tentang sebenarnya sih ini penemuan gue dari sebelum ternak, yaitu pur untuk pakan jangkrik untuk atau sebelum diberikan kepada burung-burung peliharaan atau murai batu yang sedang diternak. Jadi gue dulu tuh sempat ternak di awal-awal itu kesusahan mencari keroto dan yang lainnya, karena mungkin banyak keroto di tukang. Kalau di sini ya, kalau di sini mungkin banyak keroto di tukang apa namanya, pemancingan atau di tukang umpan pancing. Dan notabene keroto itu udah masuk kulkas atau udah didinginkan, jadi kerotonya masih terlihat bagus tapi itu sudah tidak fresh, udah nggak ada indukan semut yang jalan-jalan. Ya mungkin ada induk semutnya tapi udah mati. Ya kemungkinan itu udah 3 atau 4 harian lebih mungkin ya di dalam kulkas, dan itu menurut gue kurang bagus. Dan memang semenjak gue pakai itu, bagusnya memang harus gue cuci dulu atau gue rendam dulu di air hangat. Tapi kan itu makan waktu ya, makan waktu untuk mungkin gue dulu juga punya aktivitas di luar merawat burung atau di luar beternak burung murai ini. Jadi ya gue mencoba untuk menerapkan cara yang gue pakai untuk merawat burung harian atau burung lomba. Jadi dulu gue pernah punya burung lomba atau burung harian lah gitu ya, karena ya nggak bagus-bagus juga di lomba, maksudnya tuh nggak konsisten selalu juara gitu. Jadi dia mungkin minggu ini juara, mungkin minggu depan atau minggu berikutnya dia cuma jalan aja dan kurang maksimal ya, karena ada beberapa kendala, kayak karena mungkin kurang tenaga atau kurang birahi atau kurang emosi. Nah, itu semua gua coba terapkan dulu tuh. Kayak mungkin kurang birahi nih burung gua, berarti gua harus tambahin keroto. Nah, ini simple kan, simple sebenarnya, tambah keroto atau tambah apa namanya, tambah F yang lain selain jangkrik. Karena F pokok itu kan jangkrik ya, tiap hari pasti burung murai atau burung lombaan itu ada dan harus diberi jangkrik, walaupun cuma 55 atau 22 atau 3 atau ya beda-beda lah dari pemberian itu. Masing-masing burung atau masing-masing perawat itu beda memberikan porsinya masing-masing. Nah, ini sebenarnya simple kan. Kalau misalkan kurang birahi atau kurang tenaga, tambahin aja F yang lain. Tapi itu untuk umum. Untuk umum maksudnya untuk murai yang memang umum atau yang memang apa ya? Memang standarisasinya seperti itulah. Nah, gue dulu sempet punya murai yang nggak mau makan apapun kecuali jangkrik dan pur. Gue bingung saat itu, karena gue ini menurut gue ya, nggak tahu di perawat-perawat lain, karena mungkin metabolisme murai gue dulu juga terlalu lambat, jadi dia tuh nggak bisa kena jangkrik banyak, tapi dia butuh jangkrik banyak. Begitu, gimana ya penjelasannya, jadi dia butuh protein banyak tapi dia nggak bisa makan jangkrik banyak karena metabolisme tubuhnya itu lambat. Jadi semakin gue kasih banyak, itu bukan hanya protein yang masuk tapi juga lemak numpuk. Ya kalian tahu lah ya, apa penyebabnya kalau burung kita itu berlemak atau terlalu gemuk. Dia itu nanti agak susah untuk bunyi, agak susah mendapatkan birahi. Nah, tipikal burung gue juga ini metabolisme lambat dan tidak bisa diumbar. Jadi ya mau nggak mau gue harus cari sumber protein yang full protein atau tinggi protein tapi rendah, bahkan sangat rendah untuk kandungan lemaknya itu. Jadi gue bingung, dikasih keroto ini nggak mau tapi cuman sedikit makannya dan efeknya terlalu lama buat dia. Terus dikasih ulet Hongkong juga kok malah jadi emosi aja dan malah ngelemak.
dikasih ulet kandang juga dia nggak mau. Gue juga nggak paham kenapa dia bisa nggak mau. Mungkin memang dulu di orang atau di peternakannya dia nggak pernah kena EF yang lain kecuali jangkrik atau gimana, gue juga nggak ngerti lah. Dan intinya gue dulu menemukan satu solusi yang gue dapatkan dari salah satu guru atau mentor gue dulu. Jadi dia bilang sebenarnya dia cuman ngasih masukan ketika burung di musim hujan atau di pancaroba, kita harus kasih asupan yang menghangatkan tubuhnya. Apa itu asupan yang menghangatkan tubuhnya? Jadi ada dua. Kita bisa dapatkan dari alami dan dari kimia. Kimia itu dari obat-obatan ya, banyak lah macamnya, super N segala macam ya. Itu banyak lah, tapi pemberian yang cukup banyak atau cukup konsisten ke kimia itu agak kurang bagus untuk jangka panjangnya. Mungkin setahun 2 tahun ke depan itu masih oke lah burung, tapi mungkin 5 tahun ke atas itu nanti akan ada efeknya kalau kalian sering ngasih kimia atau sering ngasih obat-obatan yang notabene memang diciptakan mungkin ada alamnya atau mungkin juga terlalu banyak kimianya. Itu nanti akan ada efek, ada dampaknya ya. Walaupun di walaupun di tulisan produknya atau di pemakaiannya itu tidak ada efek sama sekali, tapi gue yakin itu pasti ada efeknya di jangka panjang. Jadi dulu mentor gue atau guru gue cuman bilang kita pakai alami itu lebih bagus. Dan logikanya kita kembalikan ke manusia. Manusia apa sih yang misalkan kita kedinginan, kita ngapain? Oh, kita minum kopi. Oh, kita ngeteh bisa. Tapi itu hanya sementara hangatnya. Apa yang hangatnya bisa lebih lama? Oh, kita minum jahe. Kita minum rempah-rempah. Coba kita kasih ke burung. Kita terapkan ke hewan yang sedang kita rawat atau ke hewan yang sedang kita ternak gitu lah ya. Tapi kan burung itu nggak suka makan rempah-rempah, nggak suka makan jangkrik, nggak suka makan rempah-rempah, nggak suka makan seperti yang dimakan manusia, karena manusia itu kan omnivora ya. Dan kita sedang membahas murai. Murai itu insektivora atau pemakan serangga. Dia hanya memakan serangga tapi tidak memakan rempah-rempah dan juga tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada di beberapa kasus yang dia mau makan buah-buahan, tapi itu jarang sekali. Dan mungkin memang dia sangat butuh, makanya dia terpaksa untuk makan buah-buahan itu seperti pepaya atau pisang. Memang ada beberapa burung yang mau, tapi bukan suka ya, dia hanya mau. Dan tidak boleh dikasih pokok full buah-buahan. Tetap dia harus insektivora, tetap dia harus pemakan serangga. Nah, gimana caranya burung ini supaya mau makan jahe atau makan rempah-rempah itu supaya badannya tetap kondisi bagus di saat musim pancaroba. Nah, sekarang ketemu caranya dengan kita pemberian kepada si jangkriknya. Memang burung nggak makan rempah-rempah, tapi jangkrik ini makan apapun yang dikasih sama kita ya, sama pemilik atau sama ownernya itu. Jadi jangkrik ini omnivora sama seperti manusia. Dia bisa makan apapun yang kita kasih. Jadi kita usahakan kasih ke jangkrik kandungan yang kita mau untuk burung kita makan juga. Misalkan, oh gue mau burung gue makan yang anget-anget karena ini cuaca lagi dingin. Oh, gue kasih jangkrik, gue kasih jangkriknya jahe, atau gue kasih makan jangkriknya itu jahe. Mungkin bisa 3 jam atau lebih sebelum dikasih ke jangkriknya, sebelum dikasih ke murainya. Kalau gue sih biasanya kasih makan jangkrik itu di malam hari. Di malam hari gue kasih, nanti di pagi baru gue kasih jangkriknya ke burung. Nah, itu juga gue terapkan sekarang di kandang ternak gue ini. Banyak dari kalian atau dari subscriber gue atau yang lewat nonton, mereka pada nggak percaya, bang,
lu serius pakai makanan pokok cuma jangkrik, tapi kok produksi alhamdulillah lancar ya, produksi di sini bisa dibilang lancar. Iya, gue selalu tekankan gue pakai jangkrik yang berkualitas. Jangkrik itu kan umum ya, umum kualitasnya sama sejajar, tapi gue bikin apa yang dibutuhkan oleh burung gua itu harus terdapat di jangkrik yang gua kasih itu. Jadi gua itu rutin ngasih makan jangkrik di malam hari sebelum dikasih makan untuk pagi harinya ke murai. Jadi apa aja sih murai di kandang ternak itu yang dibutuhkan untuk produksi dia, untuk bagusnya dia mematangkan reproduksinya. Jadi yang pertama itu tentu saja protein tinggi. Protein tinggi itu sangat penting untuk mendongkrak birahinya, untuk mendongkrak sistem reproduksi betina maupun jantan. Terus juga yang gak kalah penting itu adalah menurut gue ya, ini menurut gue, satu protein, kedua kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk si betina, ya. Untuk si jantan penting, tapi jauh lebih penting untuk si betina, karena betina yang memproduksi anakan, yang memproduksi telur. Telur itu tercipta dari beberapa zat dan cukup penting untuk telur itu memproduksi kalsium yang bagus untuk pembentukan cangkangnya. Jadi ketika kalsium ini kalian berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan si indukan kalian, misalkan indukan kalian tuh butuh per harinya 70 cc atau per harinya, ibaratnya kita ibaratkan jangkrik aja lah ya, kita ibaratkan jangkrik jadi per biji atau per butir atau per ekor ya. Jadi misalkan kita atau misalkan si indukan murai itu butuh kalsium di 2 butir. Nah, gimana caranya kita ngasih kalsium 2 butir itu ke betina, sedangkan betina itu nggak mungkin mau makan kalsium yang kita berikan, kalsium olahan manusia ya. Sebenarnya banyak kalsium yang alami seperti cangkang telur, kita bisa kasih ke cangkang telur ke dia, tapi balik lagi beberapa murai itu nggak mau makan cangkang telur. Terus bisa juga dikasih alasnya pasir pantai, karena pasir pantai banyak mengandung asinan. Asinan itu berupa pasir, batu-batuan kecil kerikil gitu ya. Terus juga bisa juga cangkang kerang, bisa juga cangkang telur-telur yang mungkin pernah terbuang, atau makhluk-makhluk di bawah lautan sana yang memang memproduksi telur juga. Terus kandungan pasir yang banyak lagi macamnya dan gak bisa gue sebutin karena gue gak banyak tahu juga ya tentang kandungan pasir yang terdapat di pasir pantai. Tapi balik lagi, gak semua murai mau makan itu. Sekarang kita sebagai perawatnya, kita harus bisa ngakalin, kita harus bisa mengkondisikan gimana caranya murai itu cukup dengan pakan yang kita kasih sehari-hari. Jadi ya kita cuman cukup untuk ngasih pakan yang mau untuk murai kita makan. Jadi murai itu makannya jangkrik, jangkriknya kita kasih makan. Dan makanannya apa? Cek di cek di konten gue berikutnya. Nanti gue akan spill cara gue untuk meracik pakan untuk jangkrik ya, berupa pur. Jadi gue nanti akan buatkan untuk kalian, karena stok pur gue masih banyak ya. Mungkin besok gue akan meracik lagi untuk beberapa minggu ke depan. Jadi alangkah lebih bagusnya mungkin nanti gue racik langsung di depan kamera, karena gue belum beli juga. Ada beberapa item yang lagi kosong, jadi tadinya gue mau bikin langsung di sini sekarang, tapi mungkin nanti besok gue belanja dulu untuk item yang kosong tadi, dan mungkin besok akan gue buatkan video selanjutnya tentang cara meracik dan penyajiannya. Oke, untuk kali ini gue cukup sekian dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen juga.
Kalau kalian punya pertanyaan dan kalian masih bingung-bingung tentang cara merawat atau beternak murai atau yang lainnya ya, boleh di komen, tinggalkan komentar di bawah. Nanti gua ada waktu pasti gua bahas satu persatu. Oke, terima kasih.